Kalau kita berbicara soal penyertaan Tuhan. Sebentar ya. Kalau kita berbicara soal penyertaan Tuhan, ya. Kira-kira saya mau tanya dulu nih sama teman-teman yang di belakang. Oh boleh. Ini surprise loh guys. Yoi. Yes. Ini surprise ya. Kira-kira penyertaannya dirasakan gak nih sama teman-teman sekalian? Dirasakan. Dirasakan gak nih? Tunjuk nih, tunjuk ya. Tunjuk ya. Tunjuk ya, siap ya. Oke, kira-kira untuk Efra, penyertaan Tuhan dirasakan gak Efra? Sangat Wih, dirasakan. mantap. Wow. Sangat. Sebentar. Kalau cuman ngomong sangat itu gak boleh cepet dipercaya loh. Oh iya ya. Cinta aja butuh bukti. Widih. Jadi buktinya apa Efra? Penyertaan Tuhan buat lu. Kita bisa hidup sampai saat ini, betul ya? Walaupun ada corona, koronce, gue bilangnya koronce sih. Biar imut dikit ya. Biar agak nggak terlalu menakutkan gitu ya. Koronce ini ya. Tapi kita tetap bisa ada sampai hari ini. Yes. Ngomong-ngomongin soal corona ya teman-teman sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita bakal ngebahas nih beberapa hal mengenai bukan coronanya sih karena gue bukan dokter gitu ya. Dokter jiwa juga bukan sebenarnya ya. Tapi sebentar gue lupa nih gue mau nanya dulu nih sama di Kayos. Padahal gue kemarin udah di otak gue mau nanya di Kayos. Kita tanya Koko Ios. Koko Ios ya. Yeah. Koko Ios lu di rumah ngapain aja udah berapa lama di rumah? Yang keras suaranya biar kedengeran. 5 tahun. 1 bulan. Terus ngapain aja? Kuliah online. Pernah ketiduran gak kuliah online ya? Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan gak penting. Enggak ya. Jadi sebulan. Bosan? Bosan. Ngapain aja biasanya kalau udah bosan? Main game. Oke. Gamers. By the way, baca Alkitabnya tetap jalan gak ya? Baca. Oke, Mantap. good. Mantap. Jadi karena itu waktu kita lagi lockdown kayak gini ya, bosan gak? Bosan banget ya. Bosan. Contoh Vika kalau lagi lockdown gini ngapain aja di rumah? Saat teduh terus 24 jam. Haleluya. Ya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, di saat lockdown kayak gini kadang gabut ya. Gabut tuh nggak ada kerjaan, kadang mikir ngapain gitu ya. Suntuk. Lebih enak kalau ke sekolah mungkin ada yang bilang kayak begitu ya. Gak bisa nge-mall ya, gak bisa mejeng, gak bisa malam mingguan bareng. Yes. Ya. Ibadah. Oh ya bener ibadah Gak gak boleh lupa. Nah teman-teman dari berita yang beberapa hari ini dibaca pasti kita selalu melihat ya. Tiap hari pasiennya itu nambah. Dari yang tadinya belum 1.000 udah 1.000 ya. Iya. Belum 5.000 sekarang udah 5.000. 5.000. Bahkan sekarang katanya udah mencapai 7.000 lebih. Iya. Di Indonesia itu yang terjadi. Ada yang udah mulai cemas? Cemas. Ya, mungkin ada yang udah mulai cemas nih. Tapi itu hal yang wajar banget sih teman-teman buat ngerasain hal kayak gitu. Tetapi hari ini kita bakal ngebahas mengenai satu tema, yaitu di masa lockdown, ojo down. Apa? Di masa lockdown, ojo down. Oke, yes. Asik gak temanya? Asik sih. Asik sih. Kok ragu sih? Iya. Jangan. Karena ada kebule-bulean, ada kejawa-jawaan. Yes, betul itu. Kita tuh Indonesia ya apaan sih? Jadi di masa lockdown ojo down. Maksudnya gini loh. Apa sih? Ya, Coba maksudnya jelasin. supaya ya itu nanti dibahas lebih panjang Oke, sih siap. ya. Dan gua nggak akan sendirian untuk ngebahas hal tersebut. Udah jauh-jauh didatengin dari Lampung ya, Widih. pakai pesawat terbang dari tahun kemarin. Yes, betul. Mari kita mau sambitnya yang akan menemani saya di acara Mata Rere. Gitu ya. Di acara Mata Rere ini ya, kita mau sambitnya salah satunya yaitu narasumber handal. Wih. Tapi bukan soal koronce ya, ingat. Tapi bagaimana ngebahas koronce di ya. waktu lockdown ini supaya kita nggak down. Yes, Siap. kita mau sambut bersama-sama yaitu Sis Yohana. Oke.
kita kembali lagi ya. Tadi seperti yang sudah saya katakan, saya nggak akan sendirian rekan-rekan. Tetapi saya ditemani oleh Sis Yohana. Silakan Sis Yohana, bagaimana kabarnya di tengah lockdown? Puji Tuhan masih hidup. Haleluya, kalau nggak hidup saya kaget kenapa ada di sini. Bener Waduh, banget. gawat. Nah, Sis gimana sih kalau lihat keadaan situasi kayak gini nih? Khawatir nggak? Awal-awal tahu bahwa ini corona udah masuk Indonesia sih lumayan khawatir. Cuman lama-lama udah nggak terlalu lagi sih sis. Oke, awal-awalnya khawatir ya. Pasti khawatir banget, apalagi khawatirin orang tua juga nggak? Bener Pasti, banget. Jauh ya. soalnya nggak bisa dilihat langsung. Betul. Tapi pas lagi jalanin hari-hari nih suka lihat-liatin berita nggak di medsos? Atau ya denger-denger di TV gitu? Jelas, malah langsung follow Instagram Dinas Kesehatan. Waduh, rajin banget loh sampai langsung di follow. Supaya apa? Supaya tahu update tentang Indonesia gitu. Waduh, bener-bener juga ya. Ada yang udah follow Instagram saya? Bukan, Dinas Kesehatan. Ya, terus kita lanjut nih ya, kita mau tanya nih. Kita nih hari ini nih kan temanya ngebahas tentang di masa lockdown, Ojo Down. Benar. Ya, Ojo itu artinya tuh itu dari bahasa Sanskerta ya. Artinya tuh supaya enggak gitu ya, enggak down ya. Itu dari daerah Prancis adanya. Ya. Kira-kira waktu lagi lockdown gini apa sih yang dilakuin tiap hari? Banyak sih yang bisa dilakuin tiap hari. Salah satunya ya seperti ini, persiapan untuk pelayanan. Nah, saat ini seperti ini betul. Terus. Terus lebih banyak video callan sama keluarga. Wow, betul Bapak sekali ya mama. karena ada jarak ya. Terus nge-zoom juga bareng keluarga besar. Bahkan dari- Nge-zoom ya, wow. kan Nge-zoom waktunya lebih banyak. lebih banyak. Iya. Nge-zoom sambil zumba nggak? Enggak sih. Kali ya nge-zoom sambil zumba ya kan jadinya bagus keringetan. Nah, udah mulai bosen. Aku sih orang introvert ya, jadi di rumah aja nggak jadi masalah besar sih buat aku. Jadi masalah besar ya. Memang yang jadi masalah besar tuh buat si dia loh guys. Waduh, siapa dia itu maksudnya? Ya jadi kan ya walaupun kita nggak punya waktu tambahan ya 24 jam tetap gitu ya. Mungkin udah ada yang mulai bosen terus. Tapi buat kalian yang di rumah kira-kira belajar online-nya tetap jalan? Pakai seragam atau enggak sekarang? Ngomong-ngomong pemakaian kuota udah tambah jebol, kuotanya tetap tambah nggak? Oh ya, lebih banyak dari yang biasanya. Bener ya, kira-kira nih kalau kita mau tahu sedikit ya, biasanya pakai berapa ini? Yang sekarang Sis, iya. Aduh. Gara-gara, lebih dari 20 giga. wow, saya yakin teman-teman remaja akan berkata, itu masih biasa. Masih ya. Mungkin ya, karena kan mereka mungkin lebih suka main, lebih suka, oh maksudnya belajar online ya, berjamaah. Nah oke, di masa lockdown Ojo down gitu ya. Sebenarnya banyak banget ya alasan untuk kita jadi down. Benar. Apalagi tadi ya kalau bilang khawatirin banyak hal gitu ya. Kira-kira gimana nih sis? Kalau lihat, iya ya banyak yang down. Kira-kira dalam hal apa aja sih kalau menurut sis Yohana sendiri? Maksudnya orang-orang bisa down gitu ya. Yes. Banyak hal sih, mungkin salah satunya ini khawatir ada keluarganya jadi sakit jadi ngedown. Habis itu tadi kuota down. Betul. Uang jajan nggak ada, bahkan bukan down lagi ya. Bener. Nihil. Aduh. Terus. Rohani juga bisa jadi down loh. Wow, iya ya. Kalau diamatin kira-kira kenapa bisa down salah satunya hal rohani ini? Mungkin karena udah nggak ada persekutuan bareng secara langsung kali ya, sis ya. Lalu Dan mungkin belum terbiasa kali untuk membangun kayak misalnya sate pribadi yang secara rutin kayak gitu. Jadi selama ini mungkin kebanyakan tuh hanya ngandalin datang ke gereja untuk dapetin firman Tuhan dan sebagainya. Kayak ada yang benar ngerasain hal seperti itu? Silakan anggukan kepala kalian di rumah masing-masing. Iya sih ya, kalau ngomong seperti itu benar juga ya. Kayaknya karena biasa hari Minggu datang ke gereja kali ya. Benar. Terus sekarang bangun aja bisa jadi nggak perlu jam berapa nih kita Biasa jam setengah segini. 8. Iya ya, biasa setengah 8. Terus hari Minggu kita ibadah online-nya jam 10. jam 10.
Tetapi bisa jadi baru mulai lihat kanal YouTube GKY Palembang itu jam Nah, bisa beda-beda ini. bisa beda-beda ya. Wow, kalau kayak gitu apa sih yang harus kita lakukan? Ini khusus dalam hal kerohanian dulu nih ya, supaya di masa lockdown ini kerohanian kita ojo down. Nah, apa sih yang harus dilakuin sis? Mungkin sebelum kita bahas tentang gimana supaya kita nggak down kayak gitu ya. Yap. Kita mesti tahu juga nih kenapa sih kita sebagai remaja-remaja Kristen di masa-masa lockdown ini ojo down, ojo ya sip, ngomongnya ya. ojo down. Ojo down. Jadi tetap harus produktif Ya, dan ngelakuin hal-hal yang berfaedah ya sis ya. betul, betul. Nah ini nih yang harus kita benar-benar sama-sama pahamin, kita sadarin, kita resapin, kita syukurin dan kita hidupin bersama. Wow, kita Nah. sadarin, kita Pahamin, kita resapin, kita syukurin, kita syukurin. dan yang penting dihidupin juga. Wow, betul. Harus dihidupin juga. Betul banget. Jadi kenapa? Kita buka Alkitab kita Oh ya. iya, betul. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Sis boleh bacain atau Boleh. Ya, silakan. Saya akan membacakannya Efesus 5 ayat 8 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jelas banget di ayat ini sis ya. Kenapa kita walaupun lagi lockdown kayak gini nggak boleh down secara rohani nih ya? Ya, ya. Karena status kita, identitas kita itu adalah anak-anak terang. Jadi memang berkaitan sekali dengan status. Betul, status Ya, dalam status Kristus. ya. Buat anak-anak remaja aja nggak suka kalau nggak ada statusnya, bukan? Yes. Digantungin nggak enak Digantungkan ya? kayak enak. Oke, ya maaf. Iya, kita harus mengingat status kita ya, itu penting banget. Oke, boleh dilanjutin lagi. Kita sis? ini anak-anak terang. Ya, Nah, kenapa kok dibilang anak-anak terang? Kalau kita baca lagi masih di Efesus, Masih di di pasal Efesus. 1. Kita baca ayat 7 sampai 8 ya. Saya bacain di ayat 7-nya, nanti sis ayat 8 ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, kenapa kita dibilang anak-anak terang di dalam Kristus? Ini karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Betul. Tadinya kita itu seterunya Tuhan, kita harusnya dimurkai oleh Allah karena dosa ya. Tetapi itu nggak lagi jadi bagian kita. Seneng banget nggak sih kita? Harusnya senang banget ya. Nah itu yang disyukuri tadi. Wow, betul. Iya. Jadi karena kita sudah ditebus dan kita jadi anak terang akhirnya ya. Iya, jadi anak terang di dalam Kristus tapi ya teman-teman. That's why kenapa kita nggak boleh down walaupun lagi lockdown. Betul banget. Wow, jadi kalau begitu masih ada penjelasan lanjutan lagi nggak nih supaya kenapa? Atau kita udah harus ke gimana nih sekarang sis? Udah cukup lah ya, teman-teman kita juga di rumah sudah paham benar maksudnya tuh mereka di dalam terang ditebus oleh Tuhan melalui Yesus Kristus itu gimana. Wow, betul banget ya. Kalau kita nginget hal tersebut itu tuh seharusnya jadi hal yang wow banget ya. Betul. Hal yang indah banget. benar. That's why kenapa kalau misalnya kita hari lepas hari lagi jalanin, 24 jam yang Tuhan kasih, harusnya tanggung jawab nggak ya sis kayak gitu? Nah benar banget, harusnya tanggung jawab. Harusnya tanggung jawab ya. Tadi saya suka banget tuh kata yang waktu sis Yohana bilang produktif. Nah ya, produktif. Yaps. Produktif itu nggak cuma untuk pabrik-pabrik loh guys ya. Hidup manusia juga harus produktif, bener? Setuju. Ya setuju ya. Karena itu gimana sih kalau si sendiri ngomongin soal produktif ini? Apa sih yang jadi kriteria seseorang itu produktif kalau berkaca dengan sis yang lakukan sendiri? Oke, kembali lagi ke Alkitab. Wes, ya memang harus back to Bible everyone. Tadi kan kita ini emang statusnya anak-anak terang. Ya, Nah anak-anak terang itu harusnya gimana? gimana? Produktifnya gimana? Iya, Kita baca Efesus 2 ayat 10. hari ini Efesus everywhere. Iya. Nah. Efesus 2 Sis boleh bacain? ayat berapa tadi? Ayat Sorry, 10. ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah,
Jadi produktifnya itu melakukan perbuatan, apa nih dikatakan pekerjaan baik. Pekerjaan sis. baik. Pekerjaan baik itu seperti apa? Harus mungkin ada teman-teman yang di rumah tuh agak bingung ya, pekerjaan baik tuh kayak apa sih? Apakah kalau misalnya saya cuman bantuin orang tua atau apa begitu? Ada kaitannya sih dengan itu. Ada sis. kaitannya Ada ya? kaitannya. Kita buka di Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Gantian ya sis ya. Boleh Oke, banget. aku ayat 2, gantian ayat 3 dan seterusnya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, jadi dari ayat-ayat yang tadi kita udah baca bersama nih, kita tahu nih apa aja sih pekerjaan baik yang bisa kita lakukan di rumah aja. Di rumah. Kan memang kita sekarang terbatas cuma boleh di rumah aja ya. Betul, betul. Ada poin-poinnya tuh, yang pertama tuh dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati. Terus apalagi lemah lembut, sabar. Nah, mungkin di rumah nih ada waktu-waktunya kita bisa terpancing emosi jadi agak-agak nggak sabar gitu. Biasanya kan kita ketemu adik atau kakak ya paling bentar aja ya karena lebih banyak di sekolah. Tapi kalau kita di rumah seharian dari pagi sampai malam, wah, Wow. mungkin sis yang bisa merasakan. Maksudnya kan dalam keluarga kan banyak ya saudaranya ya. Gimana, pernah ngerasain gak sih gak sabar gitu sama sikap dari kakak atau adiknya? Pernah kayak gitu? dong ya kalau misalnya kita mau lakuin sesuatu, misalnya dalam hal makanan aja deh. Oh ya, hal yang simpel ya. Hal-hal simpel aja kita bisa jadi berantem karena seharian di rumah loh. Iya ya. Itu dulu, sekarang udah enggak. Terus saling membantu. Saling membantu. Dalam kasih tapi ya. Iya betul betul. Membantu dalam kasih yang daripada Tuhan. Nah ini nih waktunya melakukan pekerjaan baik, saling membantu. Kalau kita di rumah ya bantu orang tua tadi. Bantu orang tua, benar. Kalau dalam kondisi kan ini Indonesia lagi kena COVID juga kan. Banyak saudara-saudara kita yang di Jakarta dan di tempat lain, bahkan di Palembang juga sudah ada Ya, yang positif betul. gitu ya. COVID-19 ini ya kita juga bisa membantu mereka secara nyata. Ada tindakan nyatanya Iya, ya. ada tindakan nyatanya. Kira-kira kayak seperti apa misalnya? Misalnya kita transfer ke rekening gereja kan sudah disiapin ya, ada rekening khusus untuk peduli COVID. Wow, betul, kayak benar. gitu. Nah, itu tindakan nyata. Kalau mungkin teman-teman belum punya rekening atau memang belum ada income sih sebenarnya kalau remaja betul. ya. Bisa juga melakukan yang lainnya, misalnya doa untuk mereka. Dari hal kecil ya, Benar sekecil banget. apapun sebenarnya Iya. kita bisa terlibat dalam perbuatan baik atau pekerjaan baik tersebut ya. Iya, yang saling membantu tadi di Betul, dalam betul. kasih itu. Tetapi yang menarik yang tadi saya dapatkan begitu ya teman-teman sekalian di rumah, yang harus diingat waktu kita lagi bantu orang tua pun harus ada kasih. Nah, penting banget memang. Ya. Bantunya dengan ikhlas jadinya ya. Bener. Kadang kita bisa loh ngelakuin sesuatu tanpa kasih. Bisa banget, Bener ya? benar. Kita bisa aja ngebantu orang tua padahal dalam hati ngegrumel. What's the meaning of ngegrumel, contoh? Ya, ngegrumel itu maksudnya itu ngomel-ngomel dalam hati gitu ya. Iya. Ya, Itu tuh jangan lah. itu kayak tuh gitu jangan ya. banget ya. Kan kita tadi statusnya anak terang. Betul, Wes. jangan lupa kita statusnya anak terang Di dalam ya. Kristus. Jangan kalah sama Philip. Halo. Iya. Nah, kalau gitu itu harus produktif. Jadi kayak kadang tuh udah lagi kayak begini nih males ya. Sis, apalagi kayak misalnya bangun bisa jadi hari Sabtu, hari Minggu tuh kayaknya bebas banget ya. Entah ada belajar online atau enggak ya teman-teman, kan kami nggak tahu begitu ya. Tetapi kan bisa jadi waktu-waktu lagi belajar itu juga akhirnya iya nanti deh yang penting absen aja deh, kalau gitu nggak usah dilakuin, lanjutin deh. Kan dosennya juga nggak tahu, dia ngocek sendiri dari laptop. Kasihan ya kalau Kasihan kayak gitu ya. banget, dicuekin Dikacangin. ataupun gurunya gitu ya. Nah, biasanya tuh bisa buat kita yang tahu nih udah kita jadi anak terang, kita tuh harus produktif. Tetapi bisa aja hati ini nih males. Ya. Gimana sih caranya ya kalau misalnya kita udah tahu kita harus produktif tapi kita tuh kayak aduh nanti deh bangunnya jam 12 aja. Kira-kira bagaimana tuh, Sis? Ini kita juga harus sadar bahwa kita tuh hidup di dunia yang terbatas loh. Kita nggak tahu kapan waktu kita di dunia ini akan tiba-tiba berhenti gitu ya. Betul, betul. Jadi
yuk punya apa namanya ya, pemikiran bahwa aku nih hidup terbatas, jadi di waktu yang terbatas ini aku mau memberikan yang terbaik melalui pekerjaan-pekerjaan baik tadi. Wow, di waktu yang terbatas. Cuman kadang kita suka nggak merasa terbatas ya. Memang. Ya, apalagi di Benar-benar. masa kayak ini nih kayaknya liburan panjang banget loh. Ya, Iya. panjang banget sampai nggak tahu sampai kapan selesainya ya. Nggak tahu kapan ini memang Iya. masuk sekolah lagi, nggak tahu Betul, kapan kita ya. nggak tahu lagi. Tetapi jangan sampai kalau misalnya kita akhirnya akan masuk sekolah terus jadinya malah udah males ya. Punya sikap malesnya jadinya malah timbul. Bisa sih memang. Ya, kalau begitu sih gimana sih supaya kita tuh produktif tapi kita nih terhambat sama males gitu. Udah tadi kiat yang pertama, ingat kita ini dalam dunia yang terbatas ya. Kuota aja Terbatas. sekalipun unlimited itu tuh terbatas loh guys, ya kan? Lu tuh terbatas walaupun bilangnya unlimited, ya Tetap ada ada batasnya. batasnya. Batasnya itu ditentukan oleh apa? Bayar. Oh, benar-benar. Seberapa bisa bayar Harus segitu ya bayar, bisanya ya. boy. Nah, kalau begitu, tadi kita udah inget yang pertama, kiat-kiat khususnya ya, supaya tetap produktif, tetap nggak down gitu kan. Yaitu ingat kita tuh terbatas nih ada di tanah begini nih. Terus yang kedua apa lagi nih sis yang bisa sis bagikan? Itu tadi, kita harus menghidupi status kita sebagai anak-anak terang. Menghidupi, oke. Tadi kan udah sadar. udah sadar. Nggak cukup cuma sadar doang. Bersyukur, ya harus bersyukur. Ya, harus ya. bersyukur. Tapi menghidupi. Oke, itu harus dihidupin, Iya. begitu ya. Bener banget sih, semuanya memang harus dihidupin. Tapi ada langkah kecil nggak sih supaya anak-anak remaja ini bisa do something langsung gitu? Entah kasih to-do list atau apa gitu. Pernah punya pengalaman seperti itu sis? Langsung ya, itu yang tadi sih, doa itu udah pasti ya. Habis itu kalau misalnya kalian bisa terlibat langsung transfer itu juga oke. Terus lewat medsos juga kalian bisa loh melakukan sesuatu. Melalui medsos ya? Lewat medsos kalian kan anak-anak remaja mah aktif ya di medsos Aktif, ya. betul aktif banget. Bisa sharing firman, ngasih kekuatan lewat medsos kalian masing-masing. Ada juga nih template-template Oh, dari iklan guys, iklan. Instagram Teens GKI Palembang, ayo diisi. Iya ya. Sebenarnya hal-hal tersebut juga bisa membuat kita mengingat ya supaya kita tuh nggak cuman sekedar di rumah nongkrong diam terus nggak lakuin apa-apa nggak menghasilkan apa-apa begitu ya. Tetapi dirindukan supaya tetap menghasilkan sesuatu sekalipun tetap ada di rumah. Betul. Ya. Sekalipun lagi lockdown and stay at home ya bahkan mungkin bisa jadi katanya Palembang PSBB entahlah ya. Belum pasti sih belum itu, pasti belum begitu kan tetapi apapun itu nantinya yang paling kita harus ingat saat ini ya teman-teman sekalian di masa lockdown ini kita nggak jadi down adalah hidup dengan produktif dalam segala hal. Ingat status dan hidupi status tersebut ya. Waktu yang Tuhan kasih itu dipergunakan. Kalau saya sedikit share ya teman-teman sekalian yang biasanya saya akan lakukan ketika saya lagi ada di rumah begitu ya. Kita harus bagi waktu tuh. Manajemen waktu penting banget ya. Manajemen waktu itu jadi penting banget ketika kita hidupnya kayaknya tuh gak ada batasan nih sekarang ya. Mau ngapa-ngapain terserah Bebas. mau kapan. Iya ya mau ngapa-ngapain bebas. Tapi harus ada manajemen waktu. Benar-benar. Ya itu harus penting banget. Supaya disiplinnya tetap. Betul banget. Produktif itu harus disiplin, benar gak sih? Sis? Benar. Setuju gak nih? Setuju dong. Ya kalau nggak disiplin mungkin gak seseorang produktif. Males sih, Nggak lebih ke mungkin males ya. Kak, lakuinnya pasti setengah-setengah tuh ya. Iya. Karena itu teman-teman sekalian, kiat-kiatnya bisa tadi tuh ya, mengingat dan mensyukuri ya, menghidupi status kita yang udah ditebus dan jadi anak terang. Lalu ingat bahwa hidup kita nih terbatas ya, singkat di dunia. Karena itu mari kita mau sama-sama di masa lockdown yang entah sampai kapan akan jadi nggak down lagi gitu ya waktunya. Pengennya cepet-cepet sih. Pengen cepet-cepet ya, kita juga terus mendoakan supaya cepet-cepet. Tetapi sekalipun kita lagi di masa kayak gini, ingat satu hal ya tadi ya, kita nggak down dalam hal apa aja tadi sis? Kita nggak down dalam hal rohani. Itu yang terutama. Nggak down dalam kedisiplinan. Yes, betul sekali. Manajemen waktu tadi ya. Yap, betul banget. Kalau rohani tadi harusnya juga tetap itu saat teduh. Saat teduh penting banget, betul ya. Firman Tuhan pedang roh itu loh. Iya, betul. Itu yang harus kita ingat. Karena itu teman-teman sekalian, hari ini
itu tips-tips yang sudah dibagikan oleh narasumber yang jauh-jauh dari tahun kemarin sudah datang ya. Lama ya. Udah lama sekali ya, udah di DP duluan, loh salah. Ya, biarlah setiap kita hari-hari ini yang kita jalani di masa lockdown, engkau dan saya nggak jadi down, tetapi kita jadi anak-anak yang produktif untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekian untuk kita punya ibadah hari ini. Silakan saya minta Sis Yohana boleh menutup dalam doa ya. Doain setiap kita nih anak-anak remaja di rumah juga supaya dalam masa waktu ini bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami telah bersama-sama sharing tentang apa yang kami lakukan di rumah dalam kondisi hari-hari ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang dan kami mau belajar untuk menghidupi status kami sebagai anak-anak terang itu melalui bukti yang nyata. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan di masa-masa lockdown ini supaya kami tidak down di dalam kerohanian, kami tidak down dalam kedisiplinan, kami tidak down dalam manajemen waktu dan dalam hal-hal lain yang positif. Kami rindu ya Tuhan, sungguh-sungguh Engkau menyertai hidup kami, Engkau yang memimpin kami di masa muda kami sungguh-sungguh mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, melalui tindakan-tindakan kami di rumah bersama dengan keluarga, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.